alhamdulillah. Mana yang salah? Nggak ada. Salah itu hanya persepsi. Nah, nanti begitu dikasih kejelasannya, nanti muncul kebenarannya. Itu ya. Diingat-ingat Pak. Begitu kita mengedepankan Nabi, insya Allah beres. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu nangis beratus tahun minta ampunan kepada Allah gara-gara satu kesalahan. Jawaban Allah cuek, gue nggak pernah diperhatikan. Tapi begitu Nabi Adam sebut namanya Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni aku berkat Nabi Muhammad. Detik itu Nabi Adam dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Itu Nabi, komo atuh kita-kita. Jangan mentang-mentang kalau sujud itu jidatnya sampai hitam. Terus nganggap surga itu kayak tiket murahan. Murah tiket surga itu apabila kita disertifikasi oleh Rasulullah. Kalau tanpa Rasulullah semuanya mahalnya luar biasa. Makanya kita harus mengedepankan Nabi. Kalau mengedepankan Nabi, aman, aman, aman. Apalagi Nabi SAW sabdakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiada seorang pun laki, perempuan, tua, muda umatku, tiada seorang pun yang ada di neraka bakal selamat asup ke surga kabeh. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi ingat-ingat itu, surga itu murah kalau kita wasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, surga itu sangat mahal dan tidak terjangkau. Kita ini umat yang disayang oleh Allah loh. Bukan karena amalan kita yang hebat, tetapi karena kita umat Nabi Muhammad. Kesalahan kita boleh dahsyat, tetapi karena kita umat Nabi Muhammad akan dapat surga dengan mudah. Makanya cintai Nabi Muhammad, karena hanya dengan cinta Nabi Muhammad kita akan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat satu cerita dahsyat. Satu ketika Nabi duduk-duduk, saya pernah ngobrol di satu ya, Nabi tersenyum. Senyumnya itu menjadikan para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, mau dhahakaka ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau tersenyum ya Rasul? Yang menjadikan aku tersenyum, aku melihat Allah menghadapkan dua hambanya, dua hamba yang bukan hamba sembarangan, tetapi hamba yang khasman, yang lagi bersetir, yang dendam kesumatnya itu dugi ke alam akhirat, meninggal belum saling bermaaf-maafan. Jadi si penuntut nuntut dengan yang dituntut di hadapan Allah, si laki-laki yang melakukan kesalahan, yang satu yang begitu. Waduh, ceritanya itu begini. Begitu laki-laki ini mengadukan permasalahan, ya Rabb, ini orang dolim sama aku luar biasa. Hari ini aku menuntut keadilan. Apa yang dia lakukan? Dia dolim terhadap aku, pokoknya aku nggak redho. Sampai hari ini aku minta kau berikan keadilan. Bagaimana caranya yang ditawarkan? Kata Allah. Maka si laki-laki ini ngomong, ya udah, berikan kebaikannya dia untuk aku. Berikan kebaikannya dia untuk aku. Dijawab oleh Allah, malahu hasanat. Ini orang tidak punya kebaikan, melarat. Kategorinya sebagai muflis, orang-orang yang bangkrut. Maka si laki-laki yang menuntut itu minta kepada Allah, aku terserah engkau ya Allah, berikan aku keadilan. Kata Allah, ente tengok saja ke sebelah kanan. Begitu laki-laki ini nengok ke sebelah kanan, faidan qusur wa basatin wa bina ma la ainun ra'at. Begitu dia nengok ke sebelah kanan, dia lihat bangunan dahsyat luar biasa, keindahan surga dan tamannya yang luar biasa, sehingga dia nggak ingat apapun. Molongoenya terkesima luar biasa. Si laki-laki ini bertanya sama Allah, liman hadhihi, ini untuk siapa? Kata Allah, liman yadfa thamanahu, itu diperuntukkan bagi mereka yang mampu membayar nilainya.
Maka si laki-laki ini bertanya kepada Allah, wa ma thamanuhu ya Rabb, nilainya itu apa? Karena kan nggak mungkin itu di pelataran kiamat mau cerita tentang duit, tidak mungkin, nggak mungkin. Makanya ibu bapak yang duitnya banyak nggak usah bingung, nggak usah bingung, ya, nggak usah bingung. Di hari kiamat tidak ada duit. Kalau mau duitnya itu digunakan untuk kebahagiaan hari kiamat, dibalanjakeun teh ayeuna. Musola mau dibangun, madrasah mau dibangun, ini mau dibangun, bantu. Kalau ada yang bertanya, ente nyari duit kan susah, kenapa ente hambur-hamburkan, di sana dibantu, di sini dibantu, di sana dibantu, nggak sayang ente sama duit ente? Maka jawab oleh antum, justru karena saya sayang dengan hartaku, sayang dengan duitku, maka aku titip-titipkan supaya tidak hilang, jadi tetap milikku sampai ke surga nanti. Alhamdulillah. Itulah kalau orang sayang itu seperti itu, yang sayang. Si laki-laki bertanya, nilainya berapa ya Allah? Maka dijawab oleh Allah, nilai surga yang ente terkesima itu, nilainya adalah dengan ente menggandeng tangan teman ente menuju ke dalamnya. Alhamdulillah. Itu terjadi hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma thamanuhu ya Rabb, berapa nilainya itu yang luar biasa. Ambil tangan saudara ente, masuk ke sana, nggak perlu noleh lagi, dia udah terkesima dengan dahsyatnya surga, dendamnya hilang. Ambil tangan sahabatnya, langsung masuk mendapatkan kenikmatan abadi. Alhamdulillah. Maka di situ diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajibtu min rabbi ayyuslah baina ibadi. Aku heran atas kebijakan Allah di dalam mendamaikan dua hamba yang berseteru. Itu semua terjadi karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita mendapatkan hal luar biasa, masuk kuburan dengan dosa yang berlimpah. Baru di kuburan saja, karena kita umat Nabi Muhammad, diampunin dosa-dosanya. Umat yang lain amalannya hanya yang dia produksi ketika dia hidup, tetapi umat Nabi Muhammad, kita udah meninggal, kebaikan yang dilakukan oleh keluarga kita, yang dihadiahkan kepada kita, nyambung luar biasa. Bagaimana kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dialah orang yang dipuji oleh Allah, dialah orang yang diagungkan oleh Allah subhanahu. Makanya kalau ada orang yang ngomong kayak tadi tuh, Habib bilang, memuji Nabi jangan kebablasan, jangan kebablasan. Mamanya kita lagi muji itu tadi kan saya ngobrol, kalau orang memuji Nabi, dia itu bak purnama, dia itu cahaya di atas cahaya, itu masih pujian ecek-ecek, pujian kelas si dadang kasih lela, itu hal biasa. Pujian kayak gitu biasa. Makanya ada keterangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau santri yang ngajinya kagok, begitu ngaji antum kagok, bentar doang udah nggak ngaji lagi, maka begitu lagi baca maulid, maulid kan isinya pujian kepada Nabi. Nih ada hadis di dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, la tutsruni, jangan kau memuji aku berlebihan. Gak bisa kita ngejawabnya, nggak boleh memuji berlebihan. Begitu kita lihat ngajinya lama, diomongin kayak gitu, mohon bapak, tapi eta hadis teh aya sambunganna. Hadis itu ada sambungannya. Di dalam hadis diterangkan, la tutsruni, jangan kalian memuji aku berlebihan. Tetapi ada batasannya yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batasannya apa? Jangan kalian memuji aku berlebihan sebagaimana pujian yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam.
Pujian orang Nasrani terhadap Nabi Isa kebablasan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad bisa orang yang tidak melihat jadi melihat, Nabi Isa bisa. Nabi Isa bisa kayak gitu aja udah dipujinya berlebihan oleh umatnya. Bagaimana cara berlebihannya dari umat Nasrani memuji Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa. Sampai hari ini tidak ada pujian dari umat Nabi Muhammad yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pujian kepada Nabi Muhammad itu bebas, bebas. Antum muji kayak ngapa silahkan, yang penting batasannya itu jangan kayak orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihi. Jadi pujian terhadap Nabi Muhammad silahkan. Sejak dulu Nabi Muhammad dipuji, sampai hari ini dipuji, Allah saja memuji. Alhamdulillah. Kita yang mengagungkan Nabi, jangan mengagung-agungkan, jangan mengkultuskan, biasa saja dong. Nabi Muhammad juga manusia biasa di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad manusia biasa, tapi manusia pilihan Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang yang ngomong, bagaimana dalil ngagungkan? Yang ngagungkan itu Allah yang ngajarin kita. Ngagungkan Nabi itu kita yang diajarin langsung oleh Allah Subhanahu. Allah ngajarin kita. Coba dilihat, ibu baca Al-Quran. Al-Quran dibuka. Semua panggilan Allah terhadap nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu dipanggil namanya secara eksplisit. Nabi Adam dipanggilnya ya Adam, Nabi Musa ya Musa, Nabi Nuh ya Nuh, Nabi Ibrahim ya Ibrahim, Nabi Zakaria ya Zakaria, Nabi Yahya ya Yahya. Tapi Nabi Muhammad tidak ada satupun Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Ini bentuk pengagungan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk pendidikan dari Allah kepada kita supaya tah manggil Nabi teh kitu carana. Tong sigakan nabi-nabi anu sanes. Nabi Adam dipanggil namanya ya Adam, Nabi Ibrahim ya Ibrahim, tapi ke Nabi Muhammad Allah memanggil namanya itu tidak ada. Panggilan Allah terhadap Nabi Muhammad manggilnya itu pangkatnya. Antum baca dalam Al-Quran nggak ada satupun ya Muhammad, panggilan Allah terhadap Nabi Muhammad. Panggilannya, pangkatnya ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul. Ini Allah yang didik kita semuanya, Pak. Makanya mesti difahami. Kadang-kadang dibaca, tapi dibaca nggak kefahaman. Na'udzubillah min. Orang manggil namanya Nabi Muhammad rada keras dikit saja, langsung diingetin oleh Allah. La tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi. Manggil namanya, jangan memanggil sembarangan kepada nabimu. Itulah Allah memberikan pendidikan langsung terhadap kita semuanya supaya hormat dan takzim terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kadang-kadang ada orang yang ngomong, cuman sekarang ada orang, Nabi sendiri bersabda, jangan engkau memanggil aku sayyid. Kata siapa? Nabi sendiri yang menyatakan dirinya itu sebagai sayyid. Nabi sendiri yang menyatakan dirinya sebagai sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin dari seluruh umat manusia. Jadi jangan sok pelintir-pelintir gitu ya. Melintir-melintir itu waduh, repot, Pak. Makanya kita mesti bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, dan alhamdulillah di hati ini cinta terhadap Nabi. Kalau Nabi kita dipuji, orang gak seneng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu bapak apa yang Habib sampaikan bermanfaat dunia dan akhirat, nambah kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sebab amalan kita itu nggak ada nilainya kalau tidak mengedepankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada analog itu, contoh dulu. Umat terdahulu itu ada diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau melakukan amalan itu hebat banget. Saking kepingin terhindar dari maksiat, dia masuk ke hutan, mukim
di satu lembah dan dia tidak ketemu manusia lagi sampai akhir hayat. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyamul lail, waktu-waktunya digunakan melulu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa dengan beribadah beratus tahun seperti itu hebat. Maka ketika dihisab di hari kiamat, maka Allah firmankan, masukkan dia ke surga atas rahmatku, atas kasih sayangku. Si laki-laki ini yang merasa ibadahnya hebat, tidak pernah maksiat, cek dewek. Nah, dia ngobrol, ya Rabb, aku kepingin masuk surga itu karena ibadahku. Aku berjuang meninggalkan segalanya demi merengkuh ridha. Maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk nimbang kebaikan amalannya dia yang dia lakukan, diimbangkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di desa dunia dulu. Maka begitu ditimbang, gak berimbang. Antum ibadah macam apapun dengan anugerah yang Allah berikan kepada antum, gak ada perimbangannya secuil pun. Ibadah antum itu sebagai bentuk i'tirafat, pengakuan sebagai seorang hamba. Makanya kuatkan ibadah kita dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi, hadir maulid cinta. Tetapi cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti yang paling tepat adalah mutaba'atun Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan beruntung kita jadi umat di akhir zaman yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sebab kata Nabi, barang siapa yang hidup di akhir zaman nanti menghidupkan sunnah-sunnahku yang udah mulai ditinggalkan oleh orang-orang, maka baginya pahala ajr mi'atu syahidin, pahala 100 orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Maka ibu bapak kita berdoa, penuhi hati kita dengan keyakinan. 3 kali kita berdoa. Yang pertama untuk diri kita sendiri secara khusus. Yang kedua, kita berdoa untuk para panitia penyelenggara kesepuluhan kita, tokoh-tokoh kita semuanya, terkhusus Habib Hussein, kita doakan beliau. Doa yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang yang kita sayang dan kita cinta. Semoga dengan doa kita Allah kabulkan apapun yang kita angankan. Ala hadhin niyat